busuk, yang untuk guru-guru. Kamu orang tadi gimana rasa tempe kamu orang nak? Wih, sangat benar-benar sobat ya. Oke, assalamualaikum, sampurasun, baraya-baraya yang dimanapun adanya ya, yang di Siklak, yang di Siklu, yang di Kaler, yang di Kulor, yang di Wetan, yang di seluruh Nusantara Indonesia ku merdeka ya. Semoga semuanya kita dapat mereka. Apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh rahmat ini, marilah kita sebarkan kebaikan, marilah kita perbanyak kebaikan, dan semoga amal ibadah kita di sepanjang bulan Ramadan ini menjadi ladang amal yang baik untuk kita ke depannya. Oke sahabat, kali ini saya masih akan, karena sangat ricuhnya ya, sangat pabariwet gitunya masalah MBG ini ya, makanan gizi gratis ya, yang diadakan oleh Bapak Presiden kita ya, untuk menunjang supaya anak-anak didik di Indonesia ini semuanya mendapatkan gizi yang seimbang dengan tujuan yang sangat-sangat mantap kalau menurut saya tujuannya. Tetapi ya, di samping itu banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nurul ya. Kenapa? Karena banyak sekali ya penyelewengan dana, seperti kisru-kisru yang terjadi, yang terdengar oleh telinga kita semuanya ya. Terus lagi banyak lagi ya penyalahgunaan wewenang, terus lagi ada lagi ya makanannya tidak sesuai gitu kan, banyak kali, dan banyak makanan yang tidak layak juga ya, seperti yang banyak diposting oleh ibu-ibu ya. Dan atas dasar itu ya, mari kita simak, cermati, dan apa tujuan makna kedepannya, mari kita saling uraikan. Di sini kita bisa saling memberikan pengarahan atau cermin ke depannya gimana sih toh baiknya agar pusat utama yang membuat, yang mendirikan makanan gratis yang bergizi untuk anak bangsa ini tidak selalu disalahkan ya, karena ujung-ujung pasti nyalahkan ke sana ya, kasihan. Pemimpin kita berniatnya untuk baik supaya anak didiknya yang ada di Indonesia ini tercukupi gizinya dengan anggaran-anggaran yang disediakan oleh negara. Uangnya dari mana? Dari kita ya, dari hasil pajak kita yang kita berpajak itu dikembalikan lagi ke kita. Itu untuk apa? Ini salah satu buktinya. Dan ini ya sobat, sebelum kita melihat ada beberapa postingan daripada ibu-ibu yang memposting, mari kita simak dulu penjelasan dari gubernur kita, Gubernur Jawa Barat ya. Ini dia. Orang tua, siswa dan guru boleh memposting makanan yang diterima. Kalau nilainya kurang, maka saya bilang ada 3 hal yang akan saya lakukan sebagai gubernur untuk mengawal program ini. Pertama adalah sanksi administratif. Kedua, penutupan dapurnya. Yang ketiga adalah sanksi pidana. Kenapa? Kalau dari 10.000 dikurangi tinggal 7.000 atau 6.000, maka uang negara ini hilang dalam satu porsi makanan. Nah, kan di sini Bapak Gubernur ya menjelaskan, Kang Deddy Mulyadi, siapapun ya, ibu-ibu, baik orang tua murid ataupun guru, wali kelas di murid ya, mempostingkan apabila mendapati kejanggalan dan akan diberikan sanksi ya oleh pihak pemerintah terhadap pihak-pihak MBG atau dapur MBG yang menyelenggarakan di daerah tertentu ya, akan diberikan sanksi ya. Sanksi yang terberat, hilanglah bisnisnya, itu hilanglah bisnisnya karena tidak ada lagi yang dipercaya. Makanya dari itu ya, jangan sampai cek orang Sunda mah ulah gagabah gitunya, jangan sembrono gitu, karena aduh aratil, karena dari anggarannya itu kan tidak sedikit pula ya, ispain semuanya kita ikut berbisnis ya, ada yang banyak sekali ya yang mengambil keuntungannya, alhamdulillah dari adanya ini. Tetapi jangan terlalu istilahnya berlebihan lah gitu kan, harus disesuaikan, jangan terlalu aduh tong cetri teuing gitunya, itu jeng
jangan sampai orang-orang yang memposting klarifikasi terus dapat teguran, dapat ancaman. Karena ini apa? Ini udah dibolehkan sama gubernur, sama pimpinan kita ya. Pimpinan Jawa Barat udah dibolehkan. Siapapun, dimanapun, boleh mempostingkan untuk klarifikasi agar apa tujuannya bukan mencemoohkan, bukan mencemarkan, tapi untuk tujuan yang lebih baik. Sayangi pekerjaan yang ada saat ini untuk para pengusaha dapur MBG ya. Dan ini ada salah satu postingan dari guru ya, mungkin katanya kepala sekolahnya dari Lampung ini ya, dari SD Negeri Lampung di sana. Nah, mari kita simak apa yang diperjelas sama ibu guru ini tentang MBG-nya ini yang dibagikan kepada anak didiknya. Oke. Ini ya, ini tempe tadi, ini tempe yang busuk yang untuk guru-guru. Kamu orang tadi gimana rasa tempe kamu orang nak? Anggur kamu orang kayak mana? Busuk. Jadi ini sayurnya rasanya? Lendir. Nah, jadi ini saya tidak mengada-ada ya. Ini saya tembusin langsung ke Pak Pampres. Tolong Pak Mardianto yang terhormat, minta tolong sama kamu sampein sama Bapak Presiden Prabowo dari Lampung Utara, SD Negeri 3 Singasari. Ini penghinaan buat kami. Dana anggaran ini dari pemerintah, dari Bapak Presiden Prabowo. Ini bukan makanan manusia. Saya minta tolong pertanggungjawaban kamu orang yang punya Bapak MBG. Temuin saya. Nah, sobat, jadi ibu ini mengklarifikasi, memposting ya, membenarkan karena nggak mau mungkin ya, karena nggak mau beliau anak didiknya itu, murid-muridnya itu setelah memakan makanan dari yang dibagikan oleh MBG, dapur MBG itu, pertama karena ada banyak sekali ya beredar yang keracunan ya, bukan 1-2 orang, bukan dari 1-2 orang, tapi banyak ya keracunan. Karena apa? Karena lalawara gegabah dalam segi makanannya. Sama ibu guru ini diperjelas, diperinci, ini makannya udah busuk, tempenya pula udah busuk, udah bau, dan disaksikan oleh para murid, ditanya langsung, tidak mungkin pula berbohong karena rasanya tempenya udah pahit. Nah, dan oleh karena itu ya, bukan saya mau membela ibu guru tersebut ya. Nah, di sini juga saya mau klarifikasi karena saya juga punya anak di rumah. Sempat juga apalagi di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan ini. Banyak makanan yang tidak sesuai, yang kan dibagikannya pagi ya. Dibagikan pagi kisaran jam 10 sampai jam 11 gitu kan. Nah, makannya mungkin karena ini bulan Ramadan kan dimakannya itu pas maghrib ya, pas buka puasa. Ada yang dikasih jagung, kan gak sesuai jagungnya itu. Kesoyang gimana, jagungnya tuh kan direbus, dimasukin dalam tempat makanannya itu, tempat aluminiumnya itu ya, kan mungkin dikekep cek orang yang dikekep, kemudian pas di dahar teh bau asem, itu baunya gak enak. Terus ada lagi telur ya, telur nih saya juga pernah kemarin sore itu anak saya dapat, ini kata saya, bun ini telur dari mana, kata sama istri saya, itu MBG-nya si kakak katanya gitu. Saya ambil, bukan mau saya makan ya, saya pengen uji dulu kebenarannya, cuman salahnya saya gak video juga ya gitu. Terus saya buka, itu telur bukan karena telur yang direbusnya udah busuk, tetapi kalau menurut saya itu karena telurnya udah beberapa hari direbusnya baru dibagikan, mungkin entah 1 atau 2 hari ya, 2 hari kayaknya itu baunya udah gak enak. Dan kalau dimakan itu bisa mengakibatkan keracunan. Hasil saya bilang sama istrinya, jangan dikasih sama anak-anak, kasihan nanti aku sakit perut, mending cuma sakit perut biasa, ini udah muntaber atau gimana gitu. Dan ada buah-buahan lagi ya, kan buah itu udah dikupas, bukan buah 1 biji gitu ya, karena nggak mungkin kalau 1 biji ya, itu buah melonnya di situ ya, buah melonnya di situ karena udah dikupas, pain dibungkus lagi sama plastik foil ya, rapi bungkusan. Nah, tapi karena itu kan udah bukan waktunya, udah lama banget gitu, pas begitu dibuka dicium, udah baunya udah gak enak. Jadi karena semuanya bukan 1, 2 atau 3, itu hampir banyak ya kejanggalan baik di Jawa Barat ataupun di luar Jawa Barat ya, dari MBG tersebut. Kalau menurut saya lebih hati-hatilah gitu ya, coba lebih cermat, lebih pintar, jangan cuma nyari keuntungan ya, karena ya yang menurut saya tahu keuntungannya tuh gak sedikit lah ya, gak sedikit ya. Tapi makanya dari itu disayangkan, jangan sampai nanti terputuslah
rantai mata pencaharian orang-orang yang bekerja di dapur, orang-orang pemiliknya itu udah keluar modal banyak, nanti tiap-tiap disidak langsung ditutup, kan sayang gitu ya, sayang gitu. Itu sedikit. Dan ini ya sobat, ada lagi ya, ada lagi postingan lagi dari ibu-ibu yang mengklarifikasi pula sebelum dibagikan kepada anak-anak ya. Oke, simak lagi sobat. Badai dibungkus mangga, badai dipoto mangga, sok. Ini ada stroberi. Nah, ini kan aluminium. Yang bekas makan Pak, sisa anak-anak. Ini kan aluminium ya. Kalau memang betul. Ini aluminium asli boleh, stainless asli boleh. Nah, ini semacam ini. Ini harusnya pakai plastik, bukan gini. Coba, Makan, Bu. Kak. Nah, yang ini juga, ini makanannya, ini mah kelihatan makanannya, oh mantep, banyak sajiannya, Apain? Cukup gitu kan, cukup, ini mah cukup. Kalau untuk standar menurut saya standar, dan ada juga lebihnya, keuntungannya cukup. Nah, dari segi kerapihannya cukup. Namun ini pula kurang telaten, kurang hati-hati. Makanan yang udah dikupas seperti kan tomat, ada stroberi pula ditaruh di aluminium foil tanpa dibungkus lagi plastik. Emang kalau jangankan waktu setengah hari ya, jangankan waktu setengah hari ataupun sehari, 2 jam aja dicoba ya. Itu apa, tomat yang udah dikupas gitu ya, udah diiris tipis, ditaruh di dalam itu, disimpan 1 atau 2 jam aja ya. Dan itu udah mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan tidak pantas untuk dimakan ya sobat, itu. Nah, harusnya ikutin. Ibu itu bukan mau mencemarkan, ibu yang memposting tadi bukan mau mencemarkan ya, tetapi membenarkan. Jangan sampai nanti ada korban-korban keracunan berikutnya ya. Karena apa? Menurut saya tadi, sayangkanlah mata pencahariannya ya. Jangan Allah gak bakalan apa-apa, kita udah sesuai ini, udah sesuai, kita mah gak bakalan kena komplain. Ternyata masih ada aja ya. Ya lebih hati-hati, karena makanan itu yang dimaksud MBG itu adalah makanan bergizi untuk anak-anak didik di Nusantara ini ya, bukan sembarangan. Jadi harus lebih ekstra hati-hati. Gak apa-apa banyak dapur MBG yang menyelenggarakan, banyak keuntungan juga buat mereka, alhasil yang nganggur bisa dapat kerja, tetapi ya harus lebih hati-hati. Saya bukan mengkritik, tapi di sini membantu membenarkan apa yang seharusnya benar. Dan saya pula di sini tidak sembarangan, saya juga menelaah juga, jangan sampai nantinya ada kecemburuan sosial ya, karena saya bukan elit politik, saya cuma rakyat biasa yang ikut berkecimpung bersama Anda semuanya agar Indonesia ini, Jawa Barat ini makin maju, makin makmur, makin sejahtera bersama para pemimpin kita yang bijaksana. Oke sobat, Tara thank you untuk semuanya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Nah, mudah-mudahan di akhir pekan kita bisa ketemu lagi dengan topik-topik yang menarik lagi ya. Oke, jangan lupa dukungan aja, like dan share-nya. Itu sangat berarti buat saya. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.